warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyina sayyidina Muhammad adana ma fi ilmi adada ma fi ilmillahi salatan da'iman bidawami mutila amma ba'du. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Hadrata muhtaromin wal mukaromin al fudola wal kiram, khususan Rais Masjid Jami Al-Manan wa hadratil karim takmir Masjid Al-Manan, ayuhal hadirun fi hazal Masjid Jami Al-Manan rahimakumullah, ayuhal ikhwan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bulan Rabiul Awal ya. Jadi kira-kira kalau dari bulan muluk 5 bulan lagi lah, 5 bulan jalan ke Ramadan. Nggak kerasa ya waktu jemaah. Cuma yang harus kita jagain tuh jangan sampai nggak kerasa tiba-tiba ketemu manro buka. Nah itu yang bahaya. Nauzubillah ya. Jadi harus benar-benar kita sadar tuh kapan kita meninggal, itu kita harus benar-benar sadar ya, dan benar-benar persiapan gitu. Terus di bulan Maulid ini kemarin saya ada nanya ke jamaah ya, kenapa kalau Rasulullah SAW itu yang diperingati hari lahirnya, tapi ulama, waliullah, orang soleh itu yang diperingati hari meninggalnya atau haul. Kira-kira kenapa tuh? Bedanya di mana gitu? Ya. Jadi kalau kata Imam Suyuti, inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'damu ni'ami ala ina. Jadi sungguh kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seagung-agungnya nikmat. Ya. Wa wafatahu a'damul masoibilana gitu. Dan wafatnya Rasulullah SAW itu sebesar-besarnya musibah bagi kita. Maka yang diperingati hanya hari lahirnya. Masa musibah diperingati? Ya, jadi hari meninggalnya nggak diperingati gitu. Dan jamaah sekalian, ketika lahir Rasulullah SAW itu udah ketahuan, gitu. Udah jelas bahwa beliau lahir itu sebagai rahmatan alamin, gitu. Rahmatan lil alamin. Karena pertama, ketika beliau lahir itu api majusi yang nggak pernah mati tiba-tiba mati di Persia itu, ya. Kemudian istana Kisra runtuh, rubuh gitu, padahal nggak ada gempa, gitu, ya. Terus penjagaan langit itu diperketat jemaah. Jadi nggak bisa lagi para jin, setan itu nguping berita langit gitu, yang suka dipakai sama dukun, ya. Dukun apa ya? Dukun yang suka nebak-nebak itu loh, ya. Nah jadi artinya sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh dukun peramal tuh. Asal-asalan tuh kalau dukun peramal itu sekarang, karena langit udah dijaga ketat gitu. Ya jadi nggak bisa nyuri informasi, ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika lahir itu sudah dalam keadaan disunat. Ya, itu bedanya dengan kita.
ya, dengan manusia lain. Yang kedua, beliau lahir itu sudah tidak ada apa namanya nih, pusar ya, yang nyambung itu. Jadi bersih, nggak ada darah. Ya. Nah, dan Rasulullah lahir itu matanya udah pakai celak. Makanya banyak orang pakai celak itu ngikuti sunnah Rasul. Gitu. Ya. Nah, yang berikutnya Rasulullah SAW ketika lahir itu berbarengan dengan bayinya keluar dari perut ibunya, rumah ibunya itu bercahaya terang. Dan semua yang membantu kelahirannya itu pada lihat. Bahkan Abu Jahal aja sampai ngelihat. Ada apa ini rumah Siti Aminah kok bercahaya gitu. Sampai nyuruh siapa khodamnya itu, nyuruh pembantunya untuk ngelihat dan diberitakan telah lahir Rasulullah, sampai akhirnya dibebasin gitu ya, itu pada hari Senin. Makanya Abu Jahal itu kalau tiap Senin tuh bebas dia dari neraka sehari doang tapi ya. Nah kemudian jamaah sekalian, nah itulah keistimewaannya Rasulullah ya, kelahirannya Rasulullah. Sekarang para ulama orang soleh atau waliullah ya, semasa lahirnya biasa normal seperti kita, jadi nggak ada perbedaan, nggak ada kelebihan ya. Terus bisa ketahuannya itu bahwa ini orang yang mulia ketika memang dia sudah bermanfaat, ilmunya bermanfaat, kehidupan amalnya juga bermanfaat ya. Bahkan meninggalnya aja setelah meninggalnya aja masih bisa memberikan manfaat. Nah itulah kenapa diperingati haulnya gitu, para ulama atau waliullah ya, itu jamaah. Dan sedikit sekali ulama yang diperingati haulnya ya. Bahkan para pahlawan aja yang manfaat untuk negeri ini nggak diperingati itu haulnya ya. Nah jadi gini jamaah, secara lugoh makna kata haul itu artinya lengkap 12 bulan, 1 tahun ya. Bahkan ada dalam kitab bab zakat itu, kitab fikih, ada kata haul digunakan untuk menunjukkan kewajiban zakat ya. Nisab zakat gitu. Itu haul gitu. Nah, kalau sama kita sudah dijadikan digunakan untuk peringatan 1 tahun orang yang meninggal gitu. Nah, ada makna haul yang juga maknanya artinya adalah kekuatan ya, seperti dalam kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi tidak ada daya kekuatan, itu artinya haul juga. Jadi kenapa orang-orang itu diperingati haulnya, karena biasanya semasa hidupnya mereka juga ditemukan gitu kekuatan dalam husnul adab gitu ya. Jadi kekuatan-kekuatan dalam kebaikan dan dalam keibadah. Terus gini jamaah, apa kuncinya supaya kita itu meninggal juga pengennya dihaulkan ya gitu. Karena jangan sampai kita meninggal seperti kucing, setelah meninggal udah aja dilupakan. Nah itu betapa sedihnya kita tuh ya, orang-orang yang sudah meninggal terus dilupakan, bahkan sampai oleh anaknya, oleh istrinya aja dilupakan. Nah itu nauzubillah, semua nauzubillah ya. Jadi jamaah, syaratnya supaya kita selalu diingat ya, dan insya Allah diperingati haul kita itu selama kita sudah meninggal. Jadi apa yang kita harus lakukan selama hidup? Pertama, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadilah kita sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya untuk orang lain.
baik itu manfaat ilmu, baik itu manfaat dunia. Maka insya Allah kita akan dikenang oleh orang lain. Ya, jangan dibalik. Sekarang malah banyaknya itu memanfaatkan orang lain, bukan memberi manfaat, tapi memanfaatkan orang lain sekarang kebanyakannya. Gitu. Ya, nauzubillah. Ya. Terus yang kedua, memberikan manfaatnya itu harus juga dengan ikhlas. Ya. Innallaha la yaqbalu minal amal illa makana lahu kholison. Ya. Jadi enggak semua amal tidak akan diterima ku Allah kalau yang tidak ikhlas. Ya. Kemudian jamaah, kita juga harus ingat ya bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, iza matal insanun qata'a anhu amaluhu ila min salasatin. Jadi kalau anak Adam itu meninggal, ada semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama, ilaman sodakotin jariyatin. Sedekah jariah. Ya. Ini yang membuat amal orang yang meninggal itu nggak pernah putus. Ya. Utamanya sedekah ke masjid, madrasah, majelis, ya, pesantren dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau saya amati ya jemaah, kenapa kok orang itu beda ya? Kalau dengan masjid, ketika kemarin saya menaikkan masjid di depan rumah saya itu, di lantai, naikin ke lantai 2, mudah itu untuk cari dana ya. Tapi kalau untuk pesantren tuh sulit. Kenapa sulit? Karena masih ada unsur pribadi. Ya, kalau pesantren itu kan unsur pribadi ya, walaupun dia niatnya untuk ikhlas untuk umat. Beda dengan masjid. Kalau masjid kan tidak dimiliki pribadi gitu. Ya. Sekalipun kalau pesantren juga kan sudah di sudah diwakafkan ya. Ya. Jadi yang kurang itu gini jemaah. Di pesantren itu kurang mengingat orang yang memberi donatur, yang memberi bantuan. Nah, itu yang kekurangannya di situ, ya. Makanya kalau di kami itu kita ada prasasti. Jadi setiap pada sholat Jumat kita tawasul, ya, sholawatan, kemudian dalam isolnya itu semua nama itu kita sebutkan, ya. Tidak hanya dari Rasulullah orang tua, termasuk juga orang-orang yang sudah berpartisipasi, gitu, ya, yang hidup maupun yang sudah meninggal, ya. Nah itu pentingnya pentingnya untuk sedekahun jariyah, ya. Yang kedua adalah aul ilmin yuntanfa'u bihi, gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Artinya infak ilmu agama dengan ikhlas, gitu, ya. Bukan yang dengan fulus, tapi yang dengan ikhlas, gitu. Yang ketiga adalah au waladin solihin yad'u lahu, gitu. Atau anak soleh yang mendoakan. Jadi di sini jamaah, maknanya waladin itu bukan hanya anak kandung, tapi juga anak didik. Ya. Kadang-kadang kita kurang tegas ke anak kandung, tapi kalau ke anak didik kiai bisa tegas. Tapi kalau ke anak kandung suka nggak tegas tuh. Ya. Gitu. Makanya beda kalau santri ke kiai dengan anak ke bapaknya, beda. Kalau anak ke bapaknya sok istilah Sunda sok hare-hare gitu ya. Sok kecuek. Tapi kalau santri sama gurunya tuh beda sama kiainya gitu. Karena gitu jemaah, ya. Nah, baik anak kandung maupun anak didik itu harus sudah dibiasakan jemaah. Zaman kita hidup harus sudah dibiasakan untuk apa? Dawam mendoakan orang tuanya. Diajak sama kita. Dari masih hidup itu kita ajak untuk mulai mendoakan Rasulullah, para ulama, para wali, kemudian sampai orang-orang tuanya yang sudah meninggal, kakeknya, buyutnya, ya, jawareng dan sebagainya.
Dari hidup kita itu kita udah ajak, biasakan. Sehingga ketika kita meninggal, dia tinggal meneruskan, tinggal memasukkan nama kita. Gitu jemaah. Nah maka insya Allah baik dia sendiri maupun dia ngajak orang lain, tetap kita itu dihaulkan oleh keturunan kita. Gitu. Ya, apalagi kalau kita punya santri, kita ajak santri untuk mengingat orang-orang yang sudah meninggal. Ya, intinya haul itu adalah mendoakan, bukan hanya mendoakan diri yang hidup maupun mendoakan orang yang sudah meninggal. Intinya haul itu, ya. Terus ngirim bacaan Quran, ngirim solawat gitu, ya, ngirim kalimat tauhid la ilaha illallah gitu, ya. Nah itulah jamaah fungsinya haul gitu. Kalau sekarang kenapa banyak yang orang melupakan segitu orang berjasa? Ya karena tidak dibiasakan. Ya. Tidak dibiasakan dari hidup untuk mengingat yang mati. Jadi ketika dia mati ya udah lepas. Ya. Makanya saya jemaah, alhamdulillah tiap Jumat tuh saya ajak anak, keluarga, saya ajak untuk selawatan. Setiap selesai sholat Jumat langsung selesai baru kita makan sama-sama. Ya. Setelah itu kita ngaji kitab. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana rumusnya supaya kita dihaulkan oleh orang-orang yang hidup? Mandala ala khairin, ya, yaitu menunjukkan kebaikan. Mau kita menunjukkan kebaikan sekalipun cuma sekali dua kali. Gitu. Ya, walaupun ilmu kita cuma bisa bismillah, ya ajarin kepada orang lain. Gitu. Ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk agama. Falahu mislu ajri fa'ilihi gitu. Maka orang yang menunjukkan kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Jadi semakin banyak dia mengajarkan kebaikan dengan ikhlas, semakin dia dikenang. Ya. Tapi kalau orang yang nggak ikhlas jangan harap jemaah. Nah di sini bedanya para pahlawan dengan para ulama, para orang soleh. Makanya ulama-ulama husnun, para waliullah sampai sekarang itu haulnya, waduh, ya kuburannya itu, dan setelah meninggal aja masih memberi manfaat karena banyak orang dagang manfaat rizki apa di situ ya, di sekitar orang-orang yang sedang dihaulkan. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat 3 ayat ya dalam kitab Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna baik secara fisik maupun secara akhlak. Ya. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakina wa yajlisu ma'ahum. Nah, beliau itu adalah orang yang mencintai orang fakir dan orang miskin. Dan beliau mau duduk sama-sama dengan mereka. Ya. Kadang ada orang anu geus beunghar mah sok rada jijik. Ya. Gitu jemaah. Padahal itu apa? Syarat ya. Ya. Saya ingat dulu waktu ya masih tinggal di asrama lah. Masih rumah saya makmur itu. Rumah dan sumur. Rumahnya terjangkau, keluar kamar meja makan, keluar kamar kamar mandi. Ya, ada orang ngajak usaha di Bekasi. Saya jalan. Makan di warung makan Padang. Warung makan Padang kecil lah di pinggir jalan. Terus ada orang tua, ya bajunya kalau kita rada kurang pas lah. Ya. Ada orang tua ngeliatin aja ke saya, tapi nggak ngomong nggak apa. Saya panggil, saya ajak makan. Saya ajak makan, duduk sama-sama di situ di meja. Selesai makan nggak ngomong nggak apa-apa, pergi aja. Dalam hati saya, iya jelema itu. Manusia gini-gini amat, nggak ada terima kasih, nggak ada apa gitu. Ya. Diajak makan. Terus saya tanya sama uak saya, ditempeleng ringan tuh pipi saya. Oh siap bersyukur katanya kamu.
Nggak tahu itu malaikat atau itu Nabiullah Khidir. Maka itu kamu diajarin. Jangan suka minta terima kasih jadi makhluk. Jangan berharap terima kasih kalau kamu ngasih. Ya, jadi jangan mengharap imbalan intinya. Udah ikhlas aja, kamu dilatih ikhlas. Ya, nah alhamdulillah jemaah. Dari situ saya punya kebiasaan lebih baik ngasih makan daripada ngasih uang. Karena takut dipakai beli rokok. Takut dipakai belanja yang makruh apalagi yang haram. Nauzubillah ya. Kalau makanan udah jelas halal gitu. Ya. Kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya jihad fisabilillah atau kepentingan agama yang jelas ya. Gitu jamaah. Ya. Nah, itu kebiasaan Rasulullah. Mau mencintai orang miskin dan orang fakir dan mau duduk sama-sama mereka. Wa ya'udu mardohum. Kemudian Rasulullah itu mau menjenguk orang yang fakir, orang yang miskin ketika sakit. Nggak pilih-pilih. Kebanyakan orang kalau yang sakit itu pejabat, orang top, mau datang, ngebela-belain tuh. Jauh juga datang. Tapi kalau ada tetangga yang miskin apa boro-boro neng, gitu, ya, sekoreamu ya bawaannya gitu. Nah, itu jemaah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Ya, kita harus mau. Terus pada kalimat berikutnya, wa ta'alafu akhlas syarafi gitu. Ta'ala ya ta'alafu itu melunakkan hati. Jadi Rasulullah SAW itu suka melunakkan hati akhlak keluarga atau orang-orang syarufa. Syarufa itu artinya orang-orang yang terhormat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu suka melunakkan hati orang-orang yang terhormat. Gitu. Artinya suka merangkul, ya, merangkul orang-orang yang terhormat dengan demi apa? Kepentingan syiar Islam. Ya, seperti misalnya Rasulullah berdoa, ya Allah, bantulah dakwah ini dengan dua orang, Umar. Ya, ternyata alhamdulillah Umar bin Khattab yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Jadi sampai Rasulullah berdoa untuk melunakkan hati orang yang dianggap terhormat. Terus yang ketiga, wa yukrimu ahlal fadli. Rasulullah suka memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Jadi pernah ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, datang kepala suku, ya, Bani Quraizoh datang. Rasulullah mengajak para sahabat itu untuk berdiri menyambut. Jadi nggak masalah jamaah kalau misalnya ada presiden, ada orang yang kita hormati, kita berdiri nyambut mereka nggak apa-apa karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ya, kesimpulan dari apa? Makna kalimat berzanji tadi, ya, yaitu Rasulullah SAW itu menjalin hubungan dengan orang yang terhormat. Maksudnya di sini Rasulullah SAW suka menjalin hubungan diplomasi, ya, diplomasi dengan para pemimpin seperti Raja Romawi, ya, kemudian ngirim surat dakwah. Nah, itu salah satu contoh itu, ya. Kemudian wa yukrimu akhlal fadli, memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan. Akhlal fadli yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan, khususnya orang yang berilmu, bertakwa dan berjasa besar, dan akhlaknya mulia gitu. Itu jamaah sekalian. Kemudian di antara kewajiban kita untuk mencintai orang fakir, miskin dan yatim, ya. Ini Allah Ta'ala berfirman, saya ambil contoh dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 8. Ini yang biasanya kurang jadi perhatian, ya.
Wa iza hadarat kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu gitu. Jadi kismata itu maksudnya pembagian. Jadi huruf qaf sin mim itu pembagian. Bisa pembagian waris, bisa hari raya pada saat kita sedang membagi. Ya. Saat kita sedang bagi-bagi, wa iza hadarul kismata ulul qurba, ya. Nah, ketika kita bagi-bagi itu kan biasanya yang kita bagi adalah yang hadir, ya. Ternyata ada yang hadir di antara keluarga kita itu wal yatama wal masakinu. Ya. Jadi ketika kita sedang membagikan waris ini contohnya adalah bab waris ya. Ketika sedang membagikan waris ternyata ada hadir keluarga juga yang yatim misalnya. Yatim kan tidak masuk waris. Ya. Ada juga orang miskin yang tidak masuk waris, yang tidak bukan anak langsung, bukan anak kandung, ya. Nah itu kan bukan waris gitu, bukan penerima waris. Farzuquhu minhu, maka bagilah mereka. Tapi bukan dalam hitungan waris, ya. Tapi ada ya kita berikan sedekah gitu untuk mereka gitu. Wa qulu lahum qula ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik gitu. Ya. Jangan begini, lu nggak dapat jatah, keluar. Jangan gitu. Tetap kita panggil, kita bagi. Cuma tidak termasuk dalam nisab waris ya. Gitu jamaah. Jadi itulah anjuran Allah, malah firman Allah supaya kita juga memperhatikan orang anak yatim dan orang fakir miskin ya. Kemudian jamaah sekalian, apa yang membuat ya, kan gini ya, Allah Ta'ala berfirman wa anahu huwa agna wa akna ya. Allah Ta'ala berfirman itu sungguh Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Lawan kata kaya bukan miskin. Ya. Lawan kata kaya bukan miskin, tapi cukup. Nah, jadi kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang miskin? Nah, pertanyaannya, apakah ada yang membuat orang itu miskin? Kalau bukan Allah yang menciptakan. Ya. Kalau Allah, karena Allah tidak menciptakan orang miskin. Jadi pertanyaannya, siapa yang membuat orang itu jadi miskin? Ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab sehingga orang itu menjadi miskin? Pertama adalah pemimpin. Ya. Dari mana? Dari hadis. Ya. Ala kulukum ra'in. Di sini Rasulullah SAW menyampaikan ala kulukum ra'in. Sabda Rasulullah. Ketahuilah setiap kalian adalah gembala. Ya. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian gembalakan. Ya. Fa imam alazi ala nasi ra'in. Maka pemimpin yang menguasai rakyat yaitu penggembala. Jadi pemimpin yang menguasai orang banyak atau menguasai rakyat itu adalah penggembala. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakan. Jadi saya coba mutolaah ya. Kenapa Rasulullah bersabda menggunakan kata ra'in yang bertanggung jawab terhadap orang yang miskin, bukan amir. Bukan amir, kalau dulu bukan khalifah. Kalau dulu kita kenal khalifah, amir, ya, Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Tapi di sini Rasulullah gunakan kata ra'in. Ra'in itu gembala. Artinya apa jemaah?
Kalau kita renungkan, gembala itu bukan sekedar memimpin apa yang digembala. Suka hus-hus gitu ya. Tapi bertanggung jawab terhadap apa yang digembalakan. Coba lihat, penggembala itu detail, satu-satu diperhatikan. Ada misalnya gembala domba, ada nggak domba yang nggak makan, itu diperhatiin sama dia. Ada nggak domba yang hilang, itu diperhatiin. Dijagain jangan sampai dimakan oleh serigala, oleh singa, oleh binatang buas, itu diperhatiin. Tanggung jawabnya sampai situ, si gembala itu. Maka Rasulullah menggunakan kata ro'in, gitu. Ya, artinya apa? Orang yang jadi pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap perutnya yang dipimpin dan bertanggung jawab terhadap cilaka bahagianya yang dipimpin. Jangan cuek. Bodoh teuing, yang penting dewek kan. Nah, itu nauzubillah. Ya, nggak boleh seperti itu jamaah. Karena semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, Inna kullu umatin fitnata umatil malu. Ya. Sungguh pada setiap umat ada fitnah, dan fitnah untuk umatku adalah harta. Nah ini juga nyambung dengan hadis yang tadi, dengan ro'in tadi. Ya. Jadi bertanggung jawab pemimpin terhadap harta rakyatnya. Bukan malah dibalik, dirampas harta rakyatnya. Gitu. Harusnya malah diberi jaminan. Ya. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, ontaknya kepleset aja nangis. Bagaimana nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Kalau ontak bisa kepleset, apalagi manusia. Para bupati. Mau nggak tanggung jawab dengan desa-desa yang jalannya berantakan? Ya, gitu. Ya, berat jadi pemimpin deh. Nggak gampang. Ya, hati-hati gitu. Karena itu dimintai tanggung jawab. Maka jamaah, ketika manusia yang sudah jiwanya itu dan pikirannya itu hanya bicara harta, ya, kemudian dia berkoalisi dengan setan, maka jadinya orang tersebut memberi jalan kepada setan untuk membuat kerusakan kepada manusia lainnya. Ya, maka membuat manusia itu menjadi mungkar dan fahsya. Itu kalau orang sudah yang ada di kepalanya adalah harta. Tidak berpikir apa yang akan dibawa mati. Ya. Kata fahsya itu asal kata, akar kata dari huruf fa, ha, shin. Jadi dalam ilmu sorof, dalam tasrif al-fahsya, fahusa, yafhusu, fuksan. Artinya adalah apa? Perbuatan yang melampaui batas. Jadi fahsya itu adalah perbuatan yang melampaui batas. Misalnya orang-orang yang pemimpin nih, ro'in, yang melampaui batas, yang menerapkan pajak sampai melampaui batas. Halal nggak? Haram, ya Pak. Dipakainya haram. Ya, dipakainya haram. Gitu. Kalau orang narik pajak, pemimpin narik pajak sampai melampaui batas. Gitu. Karena umat kita sudah ada apa? Zakat. Zakat itu lebih jelas nisabnya. Kalau pajak kadang-kadang nggak jelas, warungnya dipajakin, hasilnya berapa dipajakin. Malah sekarang ada ketentuan pengeluaran 3 juta ke atas termasuk orang yang benghar. Gitu, aneh itu. Ya. Itu jamaah. Masuknya fahsa. Fahusa fil madi itu artinya orang yang perbuatan keji, perkataan keji. Ya. Itu fahsa. Kemudian mungkar, nun kafro, ya. Ankaro yunkiru inkaron, itu artinya durhaka atau melanggar perintah Allah.
Jadi bersahabat tuh fasa wal munkar itu. Karena melanggar perintah Allah maka dia bisa berbuat keji. Ya, bisa berbuat melampaui batas gitu. Kemudian jamaah sekalian, kesimpulan dari dalil-dalil tersebut, maka maknanya pengaruh seorang pemimpin itu sangat kuat dalam menentukan kemiskinan dan keselamatan rakyatnya. Yang kedua adalah yang paling berpengaruh untuk orang itu jadi miskin atau tidak, yang paling bertanggung jawab adalah orang yang mampu. Ya. Bukan hanya orang yang kaya harta, tapi orang yang mampu. Orang yang punya badan sehat, punya kekuatan, ngelihat tetangganya, ngelihat saudaranya yang sedang susah nggak dibantu. Ya, sekarang apa kejadian jemaah? Kalau ada kecelakaan bukan nolong, videoin dulu. Keburu maut. Ya, orang yang celaka keburu meninggal itu. Jadi bukan nolong dulu, tapi divideoin dulu. Ya, jadi wartawan dadakan dulu. Harusnya tolong dulu, baru divideoin. Ya. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, jadi pada harta-harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi apa artinya? Ketika kita mau sedekah nggak usah nunggu orang minta. Kita lihat ada orang yang memang miskin, dia nggak minta, ya kasih. Tungguin aja sampai dia minta. Apa mau mintanya kalau dia gengsi? Ya kan? Kalau jelas di depan mata kita memang dia butuh, miskin kasih. Ya, jangan nunggu minta. Jadi as-sa'il itu orang miskin yang minta bantuan, kalau al-mahrum orang miskin yang tidak minta bantuan karena dia diam gitu, ya. Kemudian jemaah, contoh yang akibat kejahatan setan yang paling cepat dan luas dalam memiskinkan orang banyak. Ada dua perkara. Satu, korupsi harta. Kedua, korupsi agama. Itu jemaah. Ya. Kalau korupsi harta kita udah tahu lah. Ya ayyuhallazina amanu dalam surat An-Nisa ayat 29. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Jadi ketika ada kita transaksi, suka ada orang yang nawar, ya, sampai orang yang jual itu terpaksa ngejual karena udah nggak ada lagi yang beli. Ada yang gitu tuh jemaah, terutama emak-emak, ya, nawar itu sadis ke orang yang dagang tuh, ya. Ada yang gitu jemaah, ya, gitu. Jangan sampai kita transaksi dagang, ya, yang membuat apa namanya, dengan jalan yang batil, orang nggak ikhlas, ya, atau orang terpaksa gitu, ya. Ila antakuna tijarotan antarodim minkum, kecuali dengan jalan perdagangan yang suka sama suka di antara kamu gitu, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tuqbalu sholata bi ghairi duhurin. Salat itu tidak diterima tanpa bersuci. Wala sodakota min gululin, dan tidak diterima sedekah hasil dari berkhianat. Hasil mencuri, hasil begal, hasil apa itu disedekahin nggak diterima, jemaah, ya. Yang kedua adalah korupsi agama. Nah, ini yang paling dianggap lumrah, korupsi perkara agama, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitab, hai ahli kitab,
Lima talbisunal haqqo bil batili. Kenapa kamu mencampur adukan perkara yang hak dengan yang batil? Nah, itu satu. Termasuk korupsi agama yang mencampurkan perkara yang hak dengan yang batil, ya. Wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Dan menyembunyikan perkara yang hak padahal kamu mengetahui. Ya. Itu jamaah. Apa contohnya? Nggak ada berani sekarang ustadz kiai yang cerita tentang haramnya menjual agama, ayat-ayat Allah. Ada yang berani nggak sekarang? Ya, ya. Dalam Al-Baqarah 41, fala taktaru bihi fi ayatina samanan qalila. Ada nggak yang pernah nyampe? Ya, takut mereka. Takut nggak dibayar. Nah, itu yang nggak boleh, itu termasuk korupsi agama, jemaah. Ya. Kemudian menyembunyikan ilmu dan kebenaran. Itu termasuk korupsi agama. Rasulullah SAW qala mislul lazi yat alamul ilma. Perumpamaan bagi orang yang mempelajari ilmu summa la yuhaddisu bihi gitu. Kemudian tidak mendakwahkan. Ada orang yang belajar ilmu tapi bukan dipakai untuk dakwah, ya. Tapi dipakai kamasalil lazi yakni zulkanza, seperti orang yang diibaratkan ku Rasulullah seperti orang yang menumpuk harta simpanan fa'la yang fiku minhu, kemudian tidak disedekahkan, tidak diinfakkan. Mangga. Itu jemaah, ya. Kemudian yang ketiga, korupsi agama yaitu wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu mendagangkan ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Wa iya fattaquni gitu. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Jemaah, ya. Jadi kalau orang-orang yang takwa, kalau kiai-kiai yang takwa, ustadz-ustadz yang takwa nggak pernah ngedagangin agama. Apalagi cuma dengan amplop 1,5 juta, 2 juta, 5 juta, ngapain? Ya. Badiru bil amali fitanan. Kemudian Rasulullah SAW qala aidon, segeralah lakukan amal soleh sebelum datang fitnah. Kakitoi lailil mudlimi. Fitnah seperti apa? Fitnah yang seperti potongan malam yang gelap, yusbihu rajulu mu'minan, dan orang-orang mukmin yang di waktu pagi itu beriman, wa yumsi kafiron, dan sorenya jadi kafir. Ya. Au yumsi mu'minan, atau sore hari dalam keadaan beriman, wa yusbihu kafiron, dan pagi dalam keadaan kafir. Hati-hati tuh, jemaah, ya. Sensitif ini. Masalah hadis ini sensitif. Sore iman, pagi kafir. Pagi iman, sore kafir. Bisa jadi begitu kata Rasulullah, ya. Karena apa? Ya bi'u dinahu bi'arodin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Paginya ngaji, mukmin, thalabul ilmu. Sorenya dakwah, tapi demi fulus. Ya, itu masuk kategori kata Rasul menjual agama. Gitu, ya. Itu nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, jadi ini peringatan tegas nih. Kenapa? Kalau sudah ada kiai ulama, ya, pertama yang segala sesuatunya itu dakwahnya hanya karena uang, karena fulus, ya. Sehingga apa dampak negatif lainnya? Coba kita lihat. Ketika ada Rasul dilecehkan, Islam dilecehkan, bahkan Allah dilecehkan, berapa orang ulama yang ikut marah? Coba. Kita perhatikan aja coba sekarang. Ya. Berapa ulama yang ikut marah? Ulama-ulama yang top-top lah. Yang sering masuk TV, sering itu, coba. Ketika ada pelecehan terhadap Islam, terhadap Rasulullah, apa anjurannya?
Sabar, sabar. Ya, cuma gitu doang. Nah, inilah diamnya mereka ini disebut setan bisu. Yang akhirnya bisa melemahkan keimanan akidah umat jemaah. Buktinya apa? Setahun kita berapa kali tuh? Muludat, Rajaban, Muharaman, belum pengajian, halakoh. Ya. Apa umat Islam jadi makin baik? Apa umat Islam pernah dipimpin sama orang yang baik? Coba. Kenapa? Kenapa kita selalu jadi korban umat ini? Kenapa umat ini selalu ditindas di seluruh dunia loh? Karena ulamanya kurang tegas dalam menegakkan agama. Ulamanya sudah cinta pada dunia. Kalau udah cinta dunia, udah nggak peduli sama umat. Gitu. Ya, gitu jemaah. Maka Rasulullah SAW juga tegas bersabda, man akala bil ilmi, siapa yang makan dengan ilmu aku. Dia menyampaikan hadis, kemudian dia dapat uang, uangnya dipakai makan. Nih, ya, kan sangat sederhana nih. Tamasallahu ainaihi, Allah akan butakan kedua matanya. Maknanya matanya buta, hatinya buta. Mata yang nyambung ke hati, buta. Basyarnya buta. Bukan ainunnya, tapi basyarnya. Nah, kalau udah basyarnya buta, hanya bisa melihat sepanjang mata yang dia bisa lihat. Ya, dia lihat mobil mewah, ya itulah tujuannya. Dia lihat jabatan tinggi, dia lihat gedung DPR, dia lihat istana, ya itulah tujuannya. Gitu. Ya. Maka ilmunya dipakai untuk mencapai tujuan itu. Karena apa? Surga nggak kelihatan sama dia. Neraka nggak kelihatan. Karena apa? Nggak pernah ngaji. Maka dia nggak pernah lihat surga. Dia nggak pernah tahu tentang neraka. Ya. Dan disinilah Allah akan butakan kedua matanya. Kemudian wajhahu. Kemudian wajahnya akan digelapkan. Wa kanatin naru aula bihi, maka neraka lebih layak untuk dia jemaah. Ya. Nah, inilah jemaah, hati-hati dalam perkara agama, terutama dalam perkara kita berdakwah, ya. Jangan sampai kita mengkorupsi agama untuk kepentingan yang mencelakakan, gitu, ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu jemaah sekalian. Insya Allah minggu depan kita kupas lebih dalam lagi, ya. Sekarang saya takut kelewat jam 6 itu. Nanti korupsi waktu lewat jam 6. Ya. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Ya, mangga. Tentang Rasulullah yang disampaikan tadi. Mungkin kita tidak sadar melakukan amalan ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu punya bagaimana? Nah, ada contoh berarti berbeda salah di dalam kita lah melakukan sholat itu. Padahal Rasulullah itu kan melakukan sholat itu. Sholat apa? Sholat itu. Sholat dulu. Kalau kita melakukan amalan atau ibadah yang secara tidak sadar tidak benar dilakukan bagaimana? Ya, itu istilahnya bid'ah. Istilahnya bid'ah. Jadi bid'ah itu sesungguhnya ada dua. Bid'ah dolalah, bid'ah hasanah. Contoh tadi, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah sholat sunnah wudu, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tapi apa yang dilihat oleh Rasulullah, sendalnya Bilal udah di surga tuh. Ya. Jadi artinya apa? Tidak dilarang.
Ya. Intinya mah gini aja, jemaah ya, dalam perkara-perkara yang ibadah mahdoh, yang wajib, yang jelas tuntunannya jelas, ya, dari Rasul dan Allah itu jangan diutak-atik. Man akhdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa radun. Man amila amalan laisa alaihi fahuwa radun. Ya. Jadi siapa yang ngada-ngada dalam urusan kami maka ditolak. Siapa yang mengamalkan amalan yang bukan diperintah oleh kami itu ditolak. Gitu, ya. Nah, bid'ah itu ada hasanah, ada dolalah. Contoh salah satu bid'ah hasanah yang tadi Bilal, Sayyidina Bilal. Yang kedua Sayyidina Umar. Dalam zaman Rasulullah tidak pernah ada sholat taraweh berjamaah. Sama Sayyidina Umar dikumpulkan di sholat taraweh berjamaahkan. Itu kan bukan contoh dari Rasulullah, ya. Tapi apa kata Sayyidina Umar, inilah bid'ah yang hasanah, ya. Gitu. Jadi intinya gini, jemaah ya, kecuali kalau misalnya sholat subuh 2 rakaat jadi 3 rakaat. Nah, itu jelas ya, dolalah itu. Itu. Kemudian dalam perkara-perkara puasa, puasa yang harusnya maghrib buka jadi isya. Nah, itu yang dolalah. Gitu ya. Jadi kalau yang udah jelas hukumnya, jangan diutak-atik. Kalau perkara sunnah mah enggak wae. Boleh aja. Cari kebaikan kita boleh aja. Gitu. Ya. Itu yang dimaksud dengan bid'ah. Jadi jangan segala diharamkan, segala di narakain. Hulu bid'atin dolala wa dolalatun finnar. Iya benar. Dalam perkara yang mana? Ya. Itu jemaah. Ada lagi? Iya. Hah? Hah? Tawadu? Heeh. Tawadu itu rendah hati ya. Artinya orang yang tidak ingin menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Ya. Kan orang mau sedekah nggak usah harus pakai jas, pakai dasi. Gitu. Jadi tawadu itu artinya tidak menunjukkan kelebihan dirinya sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang kaya misalnya. Ya. Tapi ada saat-saat yang harus dia menunjukkan, misalnya, ya, dakwah, dakwah di tengah orang-orang yang punten-punten ya, orang-orang yang wah, kemudian kita punten-punten nih, kita datang naik motor misalnya. Belum tentu kumpulan orang itu mau dengerin karena belum udah seudan duluan. Karena banyak orang sekarang kan lihat penampilan. Beda dengan orang yang misalnya datang kiai dengan pakaian lusuh, bawa kitab, pakaian lusuh, pakai sarung, pakai sorban, tapi naik Gojek misalnya. Di tengah kumpulan anggota DPR, menteri, coba. Sok. Hah? Lihatnya aja mungkin mereka udah males. Apalagi dengerinnya. Tapi kalau kiainya pada saat seperti itu datang pakai Mercy, pakai Alphard, beda deh, disambut. Ya, disitulah tawadu diantaranya harus bisa menempatkan diri, di mana dia bumi dipijak, langit dijunjung. Di antara tawadu tuh itu. Ya. Tidak harus kemana-mana, harus pakai baju compang-camping terus, itu bukan tawadu malah. Liar. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, iya. Maka itu yang dikatakan pahami Uh-uh. bagi datang. Apabila Rasulullah tidak datang, berarti itu bid'ah hasanah. Lihat
amalnya. Melihat perbuatan sahabatnya, tapi dia tidak melarang. Walaupun Nabi tidak mengerjakan, itu yang disebut bid'ah hasanah. Yang tidak dilarang sama Nabi itu termasuk sunnah. Ya, Yang tidak dilarang oleh Rasul itu termasuk sunnah. berarti bid'ah Hasanah. hasanah. Ya. Ya. Yang tidak dilarang, yang didiamkan itu termasuk hasanah. Gitu, ya. Kecuali yang tegas Rasulullah. Seperti misalnya apa namanya? Tahlilan. Nah, yang dibaca itu kan ada orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Oh, yang dibaca Quran, kalimat zikir, sholawat, kumpul-kumpul, makan berjamaah, bid'ah. Dolalahnya di mana? Ya, masa Rasulullah hidup itu sudah ada maulid Nabi. Nih, masa Rasulullah hidup sudah ada maulid Nabi. Ya. Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu dengan syairnya memuji-muji Rasulullah. Didiamkan oleh Rasulullah. Nah, maulid itu kan isinya memuji Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah hidup sudah ada maulid di depan para sahabat. Ka'ab bin Zubair yang tadinya menghina-hina Rasul masuk Islam di depan Rasul, di depan sahabat membacakan syair burdah, ya, menyanjung-nyanjung Rasul, dibiarkan oleh Rasul. Dan itu ada burdahnya itu di Tok Kafi di apa namanya, Turki, Museum Tok Kafi itu ada selimut burdahnya, saya lihat sana. Ya. Nah, itu hebatnya Islam. Jejak Islam apa yang ada di Quran ada nyatanya. Ya. Jadi kalau orang bilang muludan haram, berarti ketika itu Ka'ab haram dong. Kok nggak dilarang sama Rasul? Gitu jemaah. Ada ustaz atau kiai, dia menerima amplop sama ini. Jadi apa tidak boleh tidak ceramah. Tapi dia hasilnya itu untuk kepentingan ini, kepentingan umat. Misalnya dia pernah punya pesantren, buat pesantrennya. Terus dia terima buat menyumbang anak yatim, buat menyumbang pendidikan. Itu gimana sebenarnya? Jadi nanti emang dia diterima, dikumpulkan, terus nanti pas disalurkan. Halal. Kalau nggak ini, jadi dari mana yang kerjaan cuma aja? Halal. Asal diijabkan. Ya. Halal asal diijab kabulkan. Perkara haram jadi halal ketika ada ijab kabul. Perempuan haram jadi halal ketika ada ijab kabul. Jadi ketika dia menerima, dia punya niat untuk disalurkan lagi, sampaikan. Ijab kabulkan, tapi diterima untuk titipan ini ke saya disalurkan. Yang keduanya tadi, karena kalau misalnya kebutuhannya itu tumpang kaki, kan anggap ya itu apa? Itu kayak begitu hidupnya ada. Makanya dia sesuaikan dengan lingkungannya. Kita yang kayak itu pakai perlu pakai ini kan, jadi dihargai. Nah kalau yang tumpang kaki kan dihargai kan, nah, itu untuk dia bisa bermartabat ini kan berarti kena punya ilmu, kena punya harta juga. Ini ya yang diajar orang tua dulu itu. Contoh orang tua dulu, kiai-kiai baheula. Ya.
Ketika dia menginginkan ada anak yang menjadi kiai, meneruskan dia jadi kiai, itu bahkan sampai ada yang begini, sepertiga hartanya itu dikasih ke anak itu untuk bekal dia jadi kiai. Baru sisanya untuk sisa bagian besarnya untuk diwariskan. Ya, itu salah satu. Jadi Islam tidak mengajarkan menurunkan keturunan dalam kemelaratan, nggak boleh dalam Islam. Makanya kita juga harus punya strategi. Tapi yang diajarkan oleh Islam adalah usaha dunia. Lebih baik orang yang tangannya, sampai Rasulullah pernah mencium tangan sahabat yang kerjaannya macul. Gitu. Ya. Pulang dari Masjid Nabawi habis ngaji macul, dicium tangannya ke Rasulullah. Jadi motivasi untuk umat Islam jangan jadilah peminta-minta, tapi jadilah pengusaha, mau pengusaha gede, mau pengusaha kecil. Tetap harus punya jiwa usaha. Gitu. Apa aja. Ya. Jangan sampai dia terjebak dalam menjual. Gitu. Harus usaha. Bahkan kata Rasulullah, orang yang suka minta-minta tuh nanti dikasih tanda hitam di mukanya. Hanya bisa hilang dengan api neraka. Apalagi ngejual agama. Ya. Justru yang harus dimotivasi umat ini bangkit dengan usaha. Gitu. Ya. Usaha. Itu mah cilaka. Cilaka itu. Orang Cina bilang cilaka wutu. Gitu. Saya terus terang termasuk yang menolak dengan gagasan-gagasan itu. Ya. Terserah saya mau dimarahin mau apa terserah. Tapi saya termasuk yang menolak karena itu udah nggak sesuai dengan kaidah hukum usaha dan kaidah hukum agama. Ya. Kalau kaidah hukum usahanya agak balelo tapi kaidah hukum agamanya lurus nggak masalah. Gitu. Ya. Ada kaidah hukum usaha yang balelo tapi kaidah hukum agamanya lurus, ada. Orang yang jualan sambil sedekah. Jualan nasi, tapi sebagian disedekahin. Itu secara hukum agama kan nggak benar, secara hukum dagang nggak benar itu. Tapi secara hukum agama baik. Ya. Tapi kalau dua kaidah itu sudah dilanggar, itu nggak boleh didukung. Nggak boleh itu. Gitu. Kita lihat dari mana kaidahnya. Dari cara prakteknya. Cara aturannya. Kalau udah praktek-prakteknya yang kedoliman, ya udah jangan. Mau apa? Masa harus menjilat? Ya, gitu. Kalau aturan negara, selama dia tidak melanggar aturan agama, bolehlah kita diam. Ya, tapi kalau aturan negara melanggar dalam aturan agama, nggak boleh diam. Katakan, jangan sampai kita jadi setan bisu. Ya, gitu. Ya, Kalau kita bicara emang kamu ini dengan akhirnya dibicarakan orang sama masyarakat, sama orang-orang Islam. Katanya menceritakan itu dosa. Ini jadi dosa nggak tuh? Yang punya pemimpin nggak begitu atau punya orang tua, punya ini. Jadi pada dibicarakan di masyarakat banyak. Dan dia enak dong kalau ini dosanya habis dan sakit. Jadi pembicaraan orang jadi ledekan itu dosa.
Ya jangan ngeledek lah. Kalau jadi ibroh nggak apa-apa. Ibroh itu kan kita eh, jadi apa tafakur supaya jangan jadi contoh, supaya orang yang tadinya menganggap baik orang yang berakhlak buruk dianggap baik, ya kita luruskan bahwa orang ini tidak berakhlak baik, maka tidak boleh dicontoh. Kalau kita diam, apalagi sebagai tokoh agama ya, sebagai tokoh agama, kalau masyarakat bebas lah, nafsi-nafsi lah itu. Tapi kalau tokoh agama tidak boleh diam dalam perkara yang maksiat, tidak boleh. Gitu. Harus menyampaikan, karena kalau diam kata Imam Kusyairi itu setan bisu. Ya. Maka agama semakin merosot. Gitu. Itu ada ada lagi. Saya tutup doa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawi fid dunya wa akhirah wa ahwalihi ma istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma izzal islamana wa muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin wa fi Irani wa fi Sudani wa fi baladi Sami wa fi Indonesia wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiri yahuda wa satid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan. Allahumma tufbi fi taysiri kulli asir. Fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslubni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika minasyirqi wa fisqi wa dolalati wa syirqi wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman holaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa inda hisab. Allahumma ksif ana wasrif ana wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa gula'a wa ta'una wa fitana wal mihana wa khumuma wa gumuma wa kuruba wa azana wa syada'ida wa syara'daida wa syarad dhalimina ma la yaksifuhu ghairu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jamaah kalau doa tolak bala tangannya dibalik. Jangan ini.